Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Najwa Inaya. Nama saya Nabila. Nama saya Oktavia Ramadhani. Pertemuan kali ini kami akan presentasi tentang memegang teguh kebenaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga makalah yang berjudul memegang teguh kebenaran Al-Quran atau iman kepada kitab dapat tersusun dengan baik dan dapat disajikan dengan baik. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pengkajiannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifat-sifatnya membangun sangat perlu diharapkan demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demi kelancaran mengerjakan tugas ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman saya yang telah memberikan motivasi dan ikut membantu dalam penyusunan makalah ini. Dengan makalah ini, semoga dapat menambah wawasan dan memotivasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan akhirnya mudah-mudahan makalah ini walaupun sederhana dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam agama Islam dikenal 4 buah kitab yang wajib kita percaya serta kita imani. Karena kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga dalam hadis. Selain dari kitab Allah yang diturunkan melalui Rasul, melalui malaikat Jibril, kita juga bisa berdoa pada hadis Nabi Muhammad SAW dan sahifah-sahifah atau suhuf atau lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Adam, Ibrahim, dan Musa alaihi wasallam. Percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya adalah wajib ain atau wajib bagi seluruh warga muslim di seluruh dunia. Dilihat dari pengertian atau dari arti definisi, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya untuk menjadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Orang yang mengingkari serta tidak percaya kepada Al-Quran disebut orang-orang murtad. B. Rumus masalah. Sebagaimana kita ketahui, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka dari itu kita harus wajib berpedoman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya supaya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di dalam pembahasan makalah ini, penulisan hanya akan membahas masalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Tujuan pembuatan makalah. Adapun yang menjadi tujuan daripada pembuatan makalah yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahan bukti bahwa kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk umatnya di dunia. 2. Untuk menambah wawasan dan mengetahui betapa wajibnya kita percaya kepada kitab-kitab Allah. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab yaitu buku, bacaan, wahyu Tuhan yang dibukukan. Sedangkan iman yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita wajib beriman bahwa setiap hukum yang telah disampaikan para rasul kepada umat manusia itu atas perintah yang mereka terima langsung dan dengan perantaran malaikat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya
Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah 285. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para rasulnya. Maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama artinya dengan pengingkaran terhadap kitab-kitab Allah. Mengingkari kitab Allah sama pula artinya mengingkari kepada rasul dan malaikat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui Islam tetapi mengingkari iman kepada kitab-kitab Allah termasuk murtad atau keluar dari Islam. Sebab itu kita wajib beriman kepada kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Daud, Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa putra Maryam. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada kitab-kitab Allah dahulu berarti kita wajib percaya bahwa Al-Quran sebelum Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Iman yang tidak mengharuskan kita untuk mengikuti dan patuh terhadap perundang-undangannya, sebab perundang-undangan kitab-kitab suci yang dahulu telah terhapus telah digantikan dengan perundang-undangan Al-Quran. Maka Al-Quranlah satu-satunya kitab yang sekarang kita ikuti dan kita imani. Dalil-dalil wahyu. 1. Perintah Allah Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya dan penjelasan Allah tentang kitab-kitab tersebut. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 136. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan Al-Imran ayat 3-4. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan bagi ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat An-Nisa ayat 163. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Surat Asy-Syura ayat 192-196. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la ayat 18 dan 19. Yang kedua, penjelasan Rasulullah SWT tentang kitab-kitab tersebut dalam banyak sekali hadis. Misalnya, sesungguhnya keberadaan kalian terhadap orang-orang sebelum kalian ialah seperti waktu antara sholat asar dengan terbenamnya matahari. Pemeluk kitab Taurat diberi kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya hingga pertengahan siang. Kemudian mereka tidak mampu melaksanakannya. Kemudian diberi uang satu kirot pecahan uang dinar. Pemeluk kitab Injil diberi kitab Injil, kemudian mereka mengamalkannya hingga sholat asar dikerjakan, kemudian mereka tidak mampu mengamalkannya. Kemudian mereka diberi uang satu kirot. Kemudian kalian diberi Al-Quran, kemudian kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam. Kemudian kalian diberi uang 2 kirot. Para ahli kitab berkata, mereka lebih sedikit amal perbuatannya daripada kami, namun lebih banyak pahalanya. Allah berfirman, apakah aku mengurangi sedikit
pun dari hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Allah berfirman, itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bacaan diperingati bagi Nabi Daud, kemudian ia memerintahkan hewannya diberi pelana, kemudian ia membaca Taurat atau Injil sebelum hewannya diberi pelana, dan ia tidak akan makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang yang diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya di pertengahan malam dan pertengahan siang, dan orang yang diberi harta kemudian ia menginfakkannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Diriwayatkan Al-Bukhari. Aku tinggalkan kepada kalian selagi kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Diriwayatkan Al-Hakim, hadis di Salasi. Ini sahih. Ya Allah. Kalian jangan membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Namun ucapkanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Tuhan kita dan Tuhan kalian adalah satu, dan kita menyerahkan diri kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Keimanan jutaan ulama, orang-orang bijak, dan orang-orang beriman di setiap zaman dan tempat, dan keyakinan kuat mereka bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya. Manusia terbaik pilihannya. Dalil-dalil akal. 1. Kelemahan manusia dan kebutuhannya kepada Tuhan mereka dalam memperbaiki jasmani dan rohaninya. Itu menghendaki penurunan kitab-kitabnya yang berisi undang-undang dan hukum-hukum yang mewujudkan kesempurnaan pada manusia dan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. 2. Para Rasul adalah mediator antara Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya. Para Rasul tersebut tidak berbeda dengan manusia lainnya yang hidup pada zaman tertentu, kemudian meninggal dunia. Jika mereka tidak memiliki risalah yang dikandung kitab tertentu, pastilah risalah mereka hilang begitu saja bersamaan dengan kematian mereka. Dan manusia sepeninggalan mereka hidup tanpa risalah dan tanpa mediator akibatnya. Hilanglah tujuan utama wahyu dan risalah. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi ini menghendaki penurunan kitab-kitab ilahiyah. 3. Jika Rasul menyeru kepada Allah Ta'ala tidak membawa kitab dari Tuhannya yang di dalamnya terdapat undang-undang, petunjuk, dan kebaikan, maka dengan mudah manusia mendustakannya dan mengingkari risalahnya. Jadi kondisi ini menghendaki penurunan kitab-kitab ilahiyah untuk menegakkan hujah pada manusia kelebihan Al-Quran atas kitab-kitab sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya? Mengapa Al-Quran Disebut kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Laura dari kelompok 9. Nama saya Nadia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa manusia harus berpegang teguh pada kitab Allah SWT? Terima kasih. Kenapa Al-Quran jadi kitab yang terakhir? Aku Anastasia Putra Madani dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menjadi kitab yang terakhir? Dulu kalian manggil dia. Nama saya Zelda dari kelompok 12. Perintah beriman kepada kitab Allah tercantum dalam Al-Quran surat apa? Terima kasih. Nama saya Ferry Ahmad Mardian dari kelompok 6. Ingin menanya, apa hikmah iman kepada kitab-kitab Allah? Terima kasih. Nama saya Revidan Diri Sekira. Saya ingin nanya, kenapa kalau kita tidak percaya sama kitab Allah kita bisa murtad? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surya Ibrahim dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa saja keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain?
Terima kasih. Dari kakak Laura. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab sebelumnya? Karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dan Nabinya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Gimana Naura? Naura? Iya. Oke, terima kasih Naura. Naura. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Mengapa manusia harus berpegang teguh pada kitab Allah? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim. Iya. Gimana Dea? Sekali lagi. Gak ada Dea. Oke deh, terima kasih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Alasan mengapa Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir adalah karena setelah Nabi Muhammad SAW, Allah SWT sudah tidak mengutus Nabi dan Rasul lagi. Sehingga dapat demikian tidak akan ada pula kitab lainnya setelah Al-Quran. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah kepada kitab-kitab Allah ada 5. 1. Dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membuat cakrawala ibtek. 3. Tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. 4. Menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rujukan dalam perundang-undang. 5. Hidup sama dunia dan akhirat. Alif, tadi pertanyaannya mengapa kalau nggak mempercayai kitab-kitab Al-Quran bisa murtad? Ya karena orang yang murtad berarti menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah juga sama aja dia tidak mempercayai kitab-kitab yang sudah Allah tentukan. Oke. Thank you. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zelda. Surat yang isinya perintah beriman kepada Allah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Surya. Apa saja keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain? Pertama, mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli. Kedua, menyediakan petunjuk yang lengkap dan senantiasa siap dilibatkan dalam dialog. Hukum-hukumnya sesuai kepentingan dan keperluan bangsa serta kaum di segala zaman dan tempat. Oke, terima kasih Nabila. Sekian saja. Sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ferry,